72% kan masih tinggi, masih tinggi. Tapi dibanding ketika dia masih menjadi presiden, tingkat kedisukaannya 90%. Sekarang 72. 72. Itu kan turun berapa poin? 18 poin. 18. Seperti itu, Mas Burhan. Kondisi parpol yang nir ideologi itu bakal bahaya nggak sih ke depannya? Pertanyaannya, ada nggak sekarang partai yang ideologis? Gak ada, semuanya. Udah PKS itu blur. bukan ideologis. Udah blur. Kalau misalnya PKS berbasis ideologis, seharusnya ya, PKS tidak bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo. Iya. Ya. Itu Karena dijawab sih, udah selesai itu jawabannya. Singkat padat jelas. PKS mengatakan IKN tidak perlu dalam kampanyenya. Pak Prabowo mengatakan atau mengkampanyekan IKN tetap perlu dilanjutkan. Ini aja udah beda narasi dan isu kampanye. Tetapi setelah Pak Prabowo menang, PKS bergabung, PKB bergabung, Nasdem bergabung. Demokrat juga. Kalau Demokrat ikut menjadi rombongan pendukung Pak Prabowo, itu pun setelah ketua umumnya nggak jadi wapresnya. Anies Baswedan. Tapi paling tidak ikutlah tanda tangannya. Tetapi yang partai-partai pendukung, nah belakangan PDI Perjuangan juga pengen masuk ke gerbong. Sejauh ini PDI Perjuangan itu masih memproklamirkan diri sebagai apa? Partner strategis, mitra strategis. Itu istilahnya. Saya nggak paham itu mitra memang strategis itu apa? Iya, saya nggak paham. Ada. Jadi memang ini istilah iya yang aja, menurut saya. Kalau mitra sama mitra si ada ya? Mitra kalau mitra strategis dalam politik tuh. Iya, itu istilah yang menurut saya dipakai oleh PDI Perjuangan untuk menutupi keengganan mereka menjadi partai oposisi yang sebenarnya. Why? Jadi memang ada masalah yang kompleks ya. Pertama, karena tahun ini PDI Perjuangan punya agenda pemilihan ketua umum, punya agenda kongres. Jadi elit PDI Perjuangan ada perasaan khawatir kalau misalnya terlalu frontal dengan kekuasaan, itu agenda internal mereka akan direcoki gitu. Jadi akhirnya mereka memperhalus positioning ini. Yang kedua, ini klaim ya, lagi-lagi ya belum tentu benar. Yang banyak diserang jadi mantan kader ya, bukan pemerintah ya. Iya kan? Mereka halus sekali sama pemerintahan sekarang. Yang kedua adalah ada kekhawatiran. Ini analisa, ada kekhawatiran kriminalisasi. Itu muncul kan. Kalau kita wawancara di belakang layar, keluar semua itu omongan-omongan gerundelan-gerundelan di belakang layar kan, yang membuat PDI Perjuangan menjadi kurang bertaji. Iya. Menjadi satu-satunya partai yang berada di luar pemerintahan, tetapi fungsi oposisinya tidak jalan. Firm, ya. Ini jauh sekali dengan apa yang kita lihat 2014. Zaman Pak SBY. 2009 sampai 2004. 2004 sampai 2014. Itu yang bikin PDIP akhirnya menjadi partai besar. Yes. Betul. Jadi kalau sekarang itu setengah-setengah PDI Perjuangan. Nah, saat yang sama ini juga kritik ya kepada pemilih. Menjadi oposisi, insentif elektoralnya juga tidak jelas. Ya. Sementara insentif finansialnya udah pasti. Kosong. Puasa mereka. Jadi pemilih juga harusnya memberikan semacam apresiasi secara elektoral. Kalau misalnya kebijakan pemerintah dikritik oleh partai oposisi, dengan cara dukung mereka dong. Yang sudah capek-capek mengkritik pemerintah menjadi checks and balance ya. Itu mungkin yang dirasakan PKS. Capek. Ya, capek. Ya, jadi ada keputusasaan. Udah bertahun-tahun. Bertahun-tahun gitu kan, dukung Anies segala suara macam. PKS nggak naik-naik. Gitu. Sementara harus puasa. Gitu. Sementara mendingan kayak PAN aja dah. Kemana pemerintah dia ikut, suara makin besar. Di Jakarta baru berapa tahun ganti lagi. Iya, ini memang. Nah, situasi semacam ini kan seperti kita tidak tahu dari mana kita memulai perbaikan kan. Tetapi lagi-lagi salah satu yang bisa kita dorong adalah PDI Perjuangan itu harusnya konsisten sebagai partai oposisi. Ya, ini penting supaya tidak terjadi proses politik tanpa pengawasan. Dan itu yang rugi Pak Prabowo sendiri loh.
Karena Pak Prabowo tidak mendapatkan alternatif kebijakan dari partai yang berada di luar. Semuanya yes man. Dan kalau itu terjadi, Pak Prabowo akan dirugikan karena kualitas policy-nya berkurang. Saat yang sama masyarakat juga dirugikan. Jadi kita perlu partner. Tapi di parlemen. Yang saya lihat sekarang justru check and balances-nya malah dari netizen. Itu. Dan kemudian pemerintahnya jadi apa ya? Jadi kayak musuh netizen. Bukan. Karena kritiknya dari netizen, jadi responnya itu terlalu terburu-buru gitu loh. Iya, jadi ini ya, jadi kurang matang ya proses pengambilan keputusan. Kayak misalkan MBG gitu. Iya. Yang kritik kan netizen sebenarnya. Kemudian Pak Prabowo pidato dan mengklarifikasi itu. Jadi Pak Prabowo mengklarifikasi kritikan dari rakyatnya, dari netizen, bukan dari partai politik. Itu dia tuh. Ini kan harusnya kan suara netizen itu disuarakan melalui jalur-jalur formal di parlemen. Tetapi kan terjadi kemampatan karena kita nggak punya saluran formal di pemerintahan maupun di DPR. Akibatnya kemudian netizen menjadi partai tersendiri. Ya, kita beruntung kita punya saluran. Coba kalau di formal ditutup, informal ditutup, itu justru malah merugikan karena akan meletup ya, menjadi ledakan yang tak terduga. Minimal kan ada salurannya. Kasus LPG 3 kg. Kasus revisi undang-undang TNI itu ledakannya di media sosial gitu. Jadi untungnya pemerintah mendengar sehingga ada koreksi ya di beberapa hal ya, termasuk juga pembatalan misalnya soal PPN 12%. Tapi kalau terus-menerus seperti ini, politik yang berbasis viral, berbasis trending, itu kan kualitas governing kita menjadi merosot. Kalaupun toh kemudian dianulir, ada cost yang harus kita bayar, ketidakpastian. Nah, ini merugikan buat investor loh. Pelaku ekonomi nggak suka itu ketidakpastian. Sudah diputuskan, dirubah lagi gara-gara ditolak oleh publik. Harusnya kan sebelum diambil keputusan, pemerintah membuka public deliberation dengan mendengar aspirasi publik. Sehingga yang harusnya di parlemen. Parlemen mendengar suara publik, kemudian concern publik diturunkan dalam bentuk pasal per pasal, ayat per ayat di undang-undang, sehingga ketika disahkan itu tidak perlu dibawa ke MK untuk di judicial review, tidak perlu ditolak oleh netizen. Kalau yang sekarang mereka DPR buru-buru melakukan pengesahan undang-undang, mereka tutup mata apa yang disuarakan di publik. Ketika kemudian publik meledak dalam bentuk demo atau petisi online, kemudian pemerintah turun tangan, dirubah lagi. Jangankan demo atau petisi online deh, Mas. Viral, hashtag viral, itu aja buat respon yang pemerintah jadi reaktif gitu. Iya, jadi kurang sistematik ya. Jadi kurang sistematik. Itu kelemahan kalau misalnya politik berbasis viralitas, politik berbasis trending. Tetapi setidaknya suara publik masih didengar. Cuma kan untuk ke depan nggak bisa kita mengandalkan kualitas tata kelola pemerintahan model begini. Harusnya yang benar adalah pemerintah dan DPR mendengar suara publik dulu. Jadi jangan masyarakat di fait accompli dengan undang-undang atau kebijakan tanpa melibatkan mereka, dan ketika ditolak seolah-olah pemerintah atau DPR menjadi pahlawan. Saya dengar loh suara kamu. Nggak bisa kayak begitu dong. Mas Burhan merasakan nggak ada keengganan dari teman-teman partai politik maupun DPR untuk mengkritik kebijakan pemerintah sekarang? Yang dikritik justru kebijakan Pak Jokowi yang sudah tidak menjabat. Orang-orang Pak Jokowi mempermasalahkan Pak Jokowi terus. Iya, memang kesan itu sangat kuat ya. Karena seperti ada kesan politisi mencari lawan yang lemah. Karena sudah tidak punya kuasa. Dan ini sekaligus pelajarannya buat kita ke depan. Ketika mendapatkan kekuasaan, jangan terlalu adik kuasa juga, tanpa melibatkan proses public deliberation maupun konsultasi dengan elit yang lain. Terutama memang yang menjadi catatan merah buat Pak Jokowi ya, dan itu akan terus-menerus menyandera Pak Jokowi adalah putusan nomor 90.
dan yang oleh MK dianggap sebagai kesalahan etis. Ya, ini jadi isu kan. Jadi itu yang akan jadi pintu masuk buat elit politik sekarang untuk mempersoalkan terus Pak Jokowi. Sesuatu yang menurut saya aneh, Pak Jokowi bukan lagi jadi presiden. Dia tidak punya presidential power. Ya. Justru yang harus diawasi dan dikontrol adalah pemerintahan Pak Prabowo yang punya segalanya. Punya presidential power, punya budget, punya hak veto, macam-macam kan. Dan kebetulan tanpa mengurangi rasa hormat, ada banyak PR sekarang ini berkaitan dengan isu ekonomi. Ini kurang disuarakan sama politisi kita. Isu ekonomi kita nggak main-main loh ya. Pertumbuhan ekonomi kita itu turun di bawah 5%. Ya, bahkan sudah dikoreksi tingkat pertumbuhan ekonomi kita oleh Bank Dunia dari 5,1 menjadi 4,7%. Target Pak Prabowo 8%. Jangankan 8%, 5% aja menurut Bank Dunia kemungkinan besar tahun ini tidak tercapai. Rupiah kita turun 10%. Indeks harga saham kita turun 20%. PHK sampai Kementerian Tenaga Kerja nggak berani merilis data yang sebenarnya. Perang tarif kita kena 32%. Ya. Jadi ada banyak investasi turun. Ini ada banyak PR yang menurut saya ya itu lebih penting untuk disuarakan. Dan sepertinya politisi nggak berani. Kenapa? Saya melihat Pak Prabowo memang terlalu kuat. Pak Prabowo bukan orang yang anti kritik toh. Netizen aja didengerin apa? Iya, saya melihat politisi kita itu terlalu banyak baggage. Itu saya pakai istilah bahasa ini. Banyak baggage apa banyak dosa? Saya pakai istilah yang halus. Banyak sorry, Mas. baggage. Sorry, bukan dosa. Baggage apa dirty laundry, Mas? Baggage. Jadi ada banyak baggage di belakang mereka, terutama elitnya, bukan politisinya ya. Elit politik kita banyak historical baggage dalam banyak kasus. Entah mereka punya hutang budi politik, hutang budi ekonomi, punya kasus nih, yang membuat mereka tidak leluasa untuk menyampaikan kritik. Padahal saya merasa seperti yang Anissa tadi bilang, Pak Prabowo tidak anti kritik. Ya. Dan ada banyak kritik dari netizen yang diakomodasi kan. Misalnya soal revisi Undang-Undang TNI. Itu pasal TNI boleh berbisnis dikritik sama civil society, itu dihapus sama Pak Prabowo. Ya. Kemudian soal apa lagi? Soal antara 4 pulau itu, sengketa antara pemerintah Aceh sama Sumatera Utara. Kemudian soal Raja Ampat ya, meskipun tidak seluruhnya diakomodasi, tapi ada beberapa korporasi yang ditutup. Artinya kan didengar juga. Ya? Cuma pertanyaan saya, kenapa itu nggak disuarakan sama partai politik kita? Ya. Insentifnya banyak loh. Kalau partai politik kita menyuarakan itu, satu, mereka dapat popularitas. Karena ini suara ini real dari masyarakat. Nama partainya naik lagi. Netizen, makanya tadi baggage tadi itu kata netizen yang digaji DPR, kenapa kita yang ngawasin? itu istilah yang bagus tuh. Iya kan? Jadi harusnya anggota DPR itu membayar netizen dong. Menyisikan dari gaji mereka yang banyak itu untuk netizen yang bersusah payah menggantikan tugas anggota DPR. Mas, banyak pertanyaan di lapangan atau di warung kopi tentang hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Sebenarnya hubungannya seperti apa sih? Kok kayaknya kadang Pak Prabowo muji, walaupun sekarang udah nggak muji-muji lagi. Terus ada beberapa orang dekatnya Pak Jokowi masuk KPK, terakhir anak buahnya Bobby. Dan menteri-menterinya nih, menteri-menterinya menteri-menteri Pak Jokowi itu kayak lagi di absen gitu di absen. Meskipun belum menjadi tersangka. Tapi kan pemberitaannya kan ada urusan judol, ada gubernur yang dipanggil KPK terkait dengan dana hibah, dan dia pendukungnya Pak Jokowi sekian tahun gitu. Begini ya, memang hubungan keduanya ini, bacaan saya sebagai orang luar tentu bisa salah, tapi saya merasa hubungan keduanya itu paling tidak disatukan oleh sejarah, di mana hanya Pak Jokowi yang mampu mengantarkan Pak Prabowo merealisasikan mimpinya sebagai presiden.
Ya. Ingat loh ya, Pak Prabowo bermimpi menjadi presiden sejak tahun 2004 ketika beliau memutuskan mengikuti konvensi Partai Golkar. Iya. Berkali-kali dia coba peruntungannya sebagai presiden dan baru terwujud setelah dibantu Pak Jokowi. Jadi dan banyak orang mengatakan Pak Prabowo itu figur yang tidak bisa melupakan hutang budi. Jangankan sama orang lain, ya, sama Pak Jokowi yang berhasil merealisasikan mimpinya itu. Mimpi terbesarnya ya. Jadi dugaan saya ya, feeling saya kira Pak Jokowi di masa pemerintahan Pak Prabowo tidak akan sampai terjatuh, misalnya ya kalau ada usaha untuk mengkasuskan Pak Jokowi, sepertinya Pak Prabowo akan atau memakzulkan Gibran. Mungkin ya. Untuk yang kedua agak lebih kompleks nih. Kalau Pak Jokowi sudah tidak bisa maju lagi. Kalau Gibran kan bisa menjadi pesaing 2029 ya. Tetapi untuk Pak Jokowi saya kira proteksi politik ya ini mungkin pasti akan diberikan. Meskipun hubungannya tidak akan mesra terus gitu kan. Pasti ada hit and run gitu kan. Tetapi untuk sampai pada posisi Pak Prabowo mencabut proteksi politik ke Pak Jokowi saya sama sekali tidak. Tetapi Pak Jokowi juga saya kira daya tawarnya akan menurun karena sudah tidak lagi punya power sebagai presiden. Jadi, ngomong-ngomong soal daya tawar Pak Jokowi, katanya approval rating Pak Jokowi katanya indikator sempat survei, Mas. Tapi iya, nggak dirilis. Sebenarnya nggak dirilis kan untuk kepentingan akademik ya. Oh, bukan ada kepentingan satu dan lain hal ya? Bukan. Jadi kita kalau ada kepentingan kenapa saya sebutkan di media kan? Akhirnya kan saya sebutkan. Cuma waktu itu untuk kepentingan, jadi saya sampaikan di media. Waktu itu tidak kita rilis khusus kepuasan, kedisukaan terhadap Pak Jokowi di atas 70%. Enggak. Untuk studi, kebetulan kan saya punya banyak riset akademik ya untuk jurnal dan seterusnya. Waktu itu kita diminta untuk nulis book chapter buat Southeast Asian Affairs. Jadi saya memasukkan pertanyaan itu. Nah, memang masih di atas 70%, tapi turun tingkat kedisukaannya. Itu yang saya sebutkan di salah satu podcast ya. Masih tinggi tapi turun, sebelumnya 90%. Jadi turunnya masih cukup tinggi, jauh. Tapi turun, mirip Pak Jokowi dong. Sudah tapi belum. Beda dong. Masih 70. Oh, tetap tinggi tapi agak turun ya dari sebelumnya. Ya, kan masih 72% kan masih tinggi. Masih tinggi. Tapi dibanding ketika dia masih menjadi presiden, tingkat kedisukaannya 90%. Tapi sekarang 72. 72. Itu kan turun berapa poin? 18 poin. 18. Cukup jauh ya. Cukup jauh. Jadi ini saya diajari ya sama guru besar statistik ya. Kalau kita lihat gelas, ada air di gelas tadi itu setengah. Ya. Kita bisa menyebut itu gelas setengah penuh, kita bisa menyebut itu gelas setengah kosong. Ya. Betul nggak? Betul. Itu kan tergantung perspektif kita. Mau ke atas atau mau ke bawah. Nah, kan? saya mencoba menafsirkan data selengkap mungkin bahwa tingkat kedisukaannya masih tinggi, iya. Tapi saat yang sama kalau kita lihat perbandingan turun 18 poin. Gitu. Nah, itu yang menurut saya mengurangi subjektivitas saya sebagai peneliti. Kalau misalnya saya bilang 72%, tinggi banget. Tapi ketika saya sebutkan turun loh dari 90%. Nah, kan saya lengkap nih, balance lah ya sebagai peneliti supaya pemirsa itu, pendengar itu bisa mendapatkan informasi yang lengkap. Nah, sayangnya kan banyak di antara kita yang terutama politisi itu yang namanya selective forgetting, selective remembering. Picky dia. Ngambil data yang sesuai dengan kepentingan. Kalau kita mah sampaikan aja angkanya seperti ini, bahwa Pak Jokowi masih banyak pencintanya iya, tetapi kalau dibandingkan ketika dia masih berkuasa, penurunannya cukup besar. Itu wajar atau tidak? Ini stupid question sih, tapi saya harus dapat dari ahlinya ya. Itu wajar atau tidak? Cukup untuk seorang mantan pimpinan. Cukup besar ya penurunannya ya. Enggak, penurunan itu wajar atau tidak? Mungkin istilah wajar tidak wajar agak kurang pas. Yang tepat mungkin penurunan itu jarang terjadi
buat presiden yang baru baru menyelesaikan jabatannya kurang lebih sekitar 8 bulan yang lalu. 8 atau 9 bulan yang lalu. Oh, survei setelah 8 bulan beliau tidak menjabat? Surveinya beberapa, ya sekitar itu.